beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jika persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu, haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahan haruslah kau persembahkan garam. Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur karena Tuhan kami memberi firman kepada kami, sehingga kami bisa hidup sebagai umat, bisa hidup di dalam mengenal Tuhan, dan bisa hidup di dalam tingkah laku dan juga hati yang terus-menerus dipimpin oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh hadir pada hari ini, menikmati memuji Tuhan, menikmati beribadah kepada Tuhan, dan boleh menikmati diberi firman oleh Allah. Kami mohon supaya Tuhan rela memberikan firman-Mu, sehingga apa yang dikotbahkan hari ini dan apa yang kami dengar dan masuk ke dalam hati kami merupakan hanya firman Tuhan, dan Tuhan nyatakan dengan rela melalui Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh meminta ini kepada Bapa di surga, sebab kami adalah anak-anak-Mu yang memohon kepada Bapa yang baik, dan kami tahu karena Kristus permohonan kami diterima oleh Bapa, dan Bapa memberi dengan berlimpah bagi kami. Kami bersyukur karena hidup kami penuh dengan anugerah. Engkaulah yang memimpin kami hari demi hari, dari anugerah kepada anugerah, dari iman yang Tuhan berikan kepada iman yang akan Tuhan bentuk sempurna dalam diri kami. Kami bersyukur boleh menjadi umat-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-anak dari Bapa Surgawi. Kiranya Tuhan rela memberikan firman dengan limpah pada hari ini. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam bentuk korban yang kedua ini adalah korban yang berupa makanan, berupa tepung yang diolah atau berupa hasil ladang yang diolah. Nah, kata yang dipakai untuk bahasa Ibrani adalah mincha, dan ini merupakan kata yang sama yang dipakai untuk kitab Kejadian pada peristiwa pada peristiwa Kain dan Habel. Nah, kalau kita kaitkan antara mincha di dalam kitab Kejadian dan juga Imamat 2, maka kita tahu bahwa korban yang dipanjatkan oleh Kain dan Habel itu bukan korban binatang. Boleh binatang di dalam variasi yang diberikan oleh Habel, tapi tidak harus. Jadi ada sesuatu yang masih misteri, Alkitab tidak beritahu kenapa persembahan Kain itu ditolak. Saudara bisa berspekulasi mengatakan, oh ya karena Kain mempersembahkannya dengan hati yang jahat. Tapi itu tidak tercatat di dalam Kejadian 4. Kalau dikatakan, oh karena tidak ada darah, maka berarti kita lupa arti mincha yang tidak menuntut harus darah. Sehingga kenapa Kain persembahannya ditolak itu sulit kita pahami, tetapi kita mendapatkan semacam hint bahwa apa yang Kain persembahkan dengan bentukan pada diri dia itu tidak nyambung. Jadi saudara, kesalahan Kain dalam mempersembahkan korban itu apa tidak dicatat, namun kesalahan Kain setelah mempersembahkan korban itu yang ditekankan di dalam Kejadian 4.
Maka kita bisa membaca kitab suci dan bisa menangkap apa yang menjadi penekanan jika kita membacanya dengan baik-baik. Kadang-kadang kita membaca dengan cara yang kurang baik karena sudah telanjur dipenuhi dengan kesimpulan yang awal. Apalagi kita sudah dari awal mungkin punya konsep bahwa persembahan Kain itu sudah pasti jelek, persembahan Habel itu sangat baik. Tapi saudara, di dalam kitab Ibrani sangat ditekankan bahwa Habel memberikan persembahan yang lebih baik daripada persembahan Kain, persembahan Minkah ini. Kenapa lebih baik? Karena iman. Jadi harusnya sih bukan apa yang diberikan, tetapi iman yang dimiliki oleh Habel. Dan itulah yang disaksikan oleh kitab suci, karena persembahannya diterima Tuhan, maka kita tahu Habel orang beriman. Jadi saudara sekalian, yang ditekankan di dalam kitab Kejadian pasal 4 adalah dampak setelah memberikan korban. Kain mempersembahkan korban yang tidak Tuhan terima dan faktanya terbukti belakangan. Orang beriman akan terwujud imannya dalam hidup dia, dan orang tidak beriman juga pada akhirnya akan menunjukkan ketiadaan iman di dalam dirinya. Dan ini terbukti karena Kain membunuh Habel. Ini menunjukkan dia tidak beriman. Dia iri hati, dia sangat marah kenapa persembahan Habel diterima. Dan kemarahan itu bentur dengan konsep Minkah. Nah, ini yang akan kita lihat ya, ternyata persembahan mempunyai makna yang sangat limpah di dalam kitab Imamat. Karena di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama, dikatakan apabila seseorang, di sini pakai kata nefesh, bukan pakai kata Adam, bukan pakai kata manusia, tapi pakai kata jiwa. Apabila ada jiwa hendak mempersembahkan persembahan berupa Minkah, korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Di sini dari seluruh pasal 2 tidak ada daging ya, bukan harus tumpahkan darah. Dia harus membawa tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak ke atasnya. Ini beda dengan di pasal pertama. Di pasal pertama dikatakan jika ada orang, ini tidak bicara pakai kata nefesh. Tapi pasal 2 ada perubahan dan ini yang mau ditekankan. Kenapa ada perubahan kepada kata nefesh? Kenapa menekankan jiwa? Apakah maksudnya yang mempersembahkan itu harus punya jiwa yang baik atau apa? Nah saudara, saya sering kutip dari seorang teolog Jepang bernama Nobuyoshi Kyuchi. Dan dia membuat sebuah artikel yang membuktikan, ini tulisannya tentu tidak harus saya bagikan argumennya secara detail ya, nanti jadi panjang sekali. Tapi di dalam artikel itu dia mengatakan bahwa kata nefesh itu kata normal untuk nafas atau untuk jiwa. Tetapi seringkali konteksnya di dalam di dalam tradisi Yahudi atau tradisi Ibrani, kata nefesh itu seringkali dikaitkan dengan kesadaran diri yang berlebihan. Saudara punya kesadaran diri yang berlebihan dan itu yang menyebabkan segala macam kesulitan sebenarnya. Tentu kita sadar diri kita ada, diri kita hidup. Tapi kesadaran diri itu selalu bergerak keluar. Saudara sadar diri saudara ada karena ada diri yang lain. Saudara sadar diri saudara ada karena ada sesuatu yang lain di luar saudara. Nah, yang membuat saya tertarik dengan artikel ini, dengan penyelidikan dari Nobuyoshi Kyuchi ini, adalah karena dia memberikan pengertian yang sangat mirip dengan diskusi filsafat abad 20. Nah, jadi kita sadar ya bahwa ternyata pergumulan manusia di abad 20, kalau manusia itu pikir baik-baik tentang makna hidup, nggak akan beda dengan pergumulan di zaman kapanpun. Manusia tetap bergumul dengan problem yang sama. Ya, problem manusia yang paling dalam tentu bukan bagaimana cara mengoperasikan mobil listrik gitu. Itu salah satu problem yang bukan berkait dengan fakta kita menjadi manusia. Tapi pergumulan tentang kesementaraan hidup, tentang kematian, tentang makna berada, tentang kenapa saya ada di tengah lingkungan, di tengah dunia ini. Itu sesuatu yang terus terjadi di zaman kapanpun. Maka orang-orang di zaman dulu, ya zamannya perjanjian lama, bergumul tentang ini dan kata nefesh seringkali dikaitkan dengan kelebihan bergumul ke dalam. Jadi saudara, kita bergumul untuk mengenal diri itu baik, tapi berlebihan bergumul ke dalam, akhirnya membuat kita tidak imbang di dalam memahami keberadaan kita justru. Dan ini sangat unik karena mirip dengan pergumulan di abad 20. Seorang bernama Edmund Husserl, ini seorang filsuf Yahudi yang kemudian berubah jadi Protestan ya, dia termasuk orang Yahudi yang pilihan berarti ya, karena Paulus mengatakan tetap akan ada remnant. Kebanyakan orang Yahudi punya kekerasan yang luar biasa terhadap Injil. Sehingga meskipun mereka tertarik luar biasa terhadap Injil, mereka menolak jadi Kristen. Buber sangat-sangat menyukai Injil Yohanes, tapi dia tidak mau jadi Kristen.
Kemudian Levinas sangat menyukai konsep salib. Dia mengatakan filsafatnya itu berdasarkan salib, tapi dia tidak mau jadi Kristen. Nah, tapi Edmund Husserl jadi Kristen. Dari Yahudi jadi Kristen. Dan dia bergumul tentang apa itu berada ya. Dia berpikir tentang diri. Diri itu apa sih? Diri itu berarti saya punya kesadaran. Dan dia yang pertama menekankan bahwa kesadaran itu selalu kesadaran yang bergerak keluar. Saya sadar saya ada karena ada yang lain di luar saya. Bayangkan saudara, kalau ada sebuah keadaan situasi di mana apapun yang di luar saudara tidak bisa saudara akses. Baik dengan indera maupun dengan pikiran. Ya saudara sama dengan mati kan. Karena saudara tidak punya akses kepada di luar diri saudara. Nah ini sesuatu yang tidak menjadikan kita manusia kan. Nah maka kata nefesh itu seringkali dikaitkan dengan keberadaan yang terlalu lihat ke dalam. Ini menarik loh, waktu saya pertama baca artikel dari QC, saya jadi sadar bahwa ternyata menyelidiki perjanjian lama itu tidak harus hanya bersifat lihat historical text atau lihat konsep-konsep dari timur dekat kuno saja, meskipun itu sangat penting. Tapi juga melihat pergumulan filosofis yang ternyata mirip di dalam zaman. Baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Orang terus bergumul tentang mengapa saya ada, pergumulan eksistensial kalau mau dibilang. Dan setiap orang zaman ini bergumul tentang hal itu juga. Saudara kalau tanya sama anak-anak remaja misalnya, mereka akan banyak sekali bergumul tentang masa depan, tentang identitas, tentang diri, tentang keadaan lepas dari cinta kasih dan perjanjian yang aman dengan orang tua. Dan seperti harus mencari-cari kembali cinta kasih dan perjanjian yang setara dengan itu di dalam usia remajanya. Ini membingungkan dan membuat pergumulan yang banyak dialami oleh anak remaja. Jadi kalau saudara tanya kenapa ya remaja itu berubah? Dulu waktu masih kecil nurut sama saya, sekarang sudah besar, kok nggak mau nurut? Maunya berontak terus. Bukan berontaknya yang harusnya disorot, tapi keberadaan harus memikirkan kembali tentang diri dengan cara yang baru. Dulu dengan gampang anak-anak mengatakan, saya adalah anak papa mama. Selesai. Tapi akan ada saat di mana mereka mulai berpikir, saya tidak selamanya ada di bawah papa mama, pemeliharaan mereka, perlindungan mereka, relasi terus dengan mereka. Ada tahap baru yang membuat saya harus reinterpretasi makna keberadaan. Dan ini sangat sulit tentunya. Nah jadi semua orang bergumul tentang berada. Saya ada dan saya bingung. Bagaimana memahami keberadaan saya? Nah saudara, satu keunikan dari pasal 2 dari kitab Imamat adalah mengajak pergumulan itu untuk dibawa kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Jadi saudara, salah satu prinsip penting dari pasal 2 yang akan kita pelajari, yang sekarang kita pelajari, adalah bahwa setiap pergumulan itu harus dibawa menghadap Tuhan. Nah maka tekanan dari pasal 2 adalah apabila ada jiwa datang ke Tuhan. Saudara, perbedaan istilah ini tentu akan menarik perhatian kita kan. Kalau saudara lihat di dalam kitab suci misalnya ada silsilah. Nah salah satu keunikan dari silsilah adalah biasanya akan ada pola yang putus. Nah ini yang harus saudara selidiki. Biasanya baca silsilah paling malas ya, tapi setelah dengar ini saudara pulang langsung mau baca silsilah aja. Nanti kalau saudara baca silsilah ada pengulangan yang terus menerus. Tapi saudara akan melihat pola itu akan diputus. Ada pattern that breaks. Ada pola yang diputus. Nah itu harus di highlight. Kenapa berubah ya? Saudara kalau lihat di dalam kitab Kejadian 5 misalnya. Dikatakan si Set mempunyai anak waktu umur begini. Lalu dia mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan. Sampai umur sekian. Setelah itu matilah dia. Setelah itu ada Enos. Enos sampai umur berapa mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Dia hidup sampai umur sekian dan matilah dia. Setelah itu ada orang-orang lain berikutnya. Saya lupa siapa aja urutannya. Dan ini akan di break ketika saudara baca tentang Henok. Henok hidup bergaul dengan Allah dan dia tidak ada lagi sebab Allah mengangkat dia. Loh kok ini lain sendiri? Jadi saudara, hal-hal seperti ini akan menyita perhatian kita. Kita akan lihat itu. Ya kalau saudara biasa ada pola kemudian tiba-tiba ada kagetan, itu sebenarnya sesuatu yang unik ya, sesuatu yang terjadi kapanpun, dimanapun. Termasuk di dalam olahraga. Kalau saudara perhatikan olahraga tinju, maka salah satu yang paling sering dilakukan oleh petinju, saya bukan petinju, ini kata orang, saya sendiri nggak mengalami. Yang paling sering dilakukan petinju adalah bikin pola serangan yang sama, sehingga lawannya akan mempersiapkan pertahanan yang sama. Dia bikin pola serangan yang sama terus. Misalnya hook kanan, lalu uppercut kiri. Hook kanan, uppercut kiri. Sehingga orang yang melawan dia akan tahu, oh ini polanya begini. Satu kali dia akan rubah pola. Nah ini biasanya akan jadi pukulan kemenangan. Kalau dia berhasil tipu lawannya, seolah-olah akan begini terus. Momen dia putuskan polanya, itu momen di mana dia dapat pukulan kemenangan.
Nah ini tentu ada di dalam strategi apapun, strategi perang juga sama, ini saudara bisa, mungkin saudara lebih tahu bahkan. Jadi ada break dari pola. Nah ini saudara bisa ditemukan juga di dalam Imamat 2. Ada pola yang berubah. Kenapa tidak pakai kata manusia, tapi sekarang pakai kata jiwa. Nah itu sebabnya penyelidikan dari kebiasaan orang Ibrani menggunakan kata ini perlu untuk dipelajari. Dan tentu salah satu bidang studi yang paling mudah dalam arti, paling mudah, saya kenapa bilang mudah, paling sulit. Paling sulit adalah Biblika. Saudara, ahli perjanjian lama dan ahli perjanjian baru itu diharuskan untuk pelajari begitu banyak teks, yang cara pikirnya lain sekali dengan kita, yang bahasanya pun sudah nggak dipakai. Tapi kita bersyukur karena ada mereka ya, sehingga kita dibantu dengan sangat waktu membaca kitab suci. Maka kata nefesh ini menjadi penting. Apakah orang yang memberikan persembahan sajian ini adalah orang yang sama dengan yang memberikan korban di dalam pasal 1? Tentu sama. Kalau gitu kenapa sorotannya beda? Karena di dalam pasal kedua menekankan tentang perenungan ke dalam yang sekarang mau dibawa keluar. Orang yang sekarang melihat diri datang ke Tuhan untuk dibantu oleh Tuhan melihat keluar dirinya. Nah berarti saudara, di dalam kehidupan Kristen kita sangat memerlukan datang ke Tuhan untuk Tuhan pimpin kita lihat keluar diri kita. Tidak sibuk lihat ke dalam. Ini pola yang sangat penting. Bukan cuma lihat ke dalam tapi lihat keluar. Ini pola yang juga diajarkan di dalam Institute of Christian Religion dari John Calvin. Di dalam pemikiran Calvin di buku Institutio, di buku pertama. Sangat ditekankan tentang kita merenung ke dalam sambil keluar dari diri. Mengenal diri di dalam konteks kaitannya dengan mengenal Allah. Ini adalah pengenalan yang double. Ini yang disebut dengan summa sapientia. Totalitas atau ketotalan, keadaan total dari hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat terdiri dari dua hal, kata Calvin. Mengenal diri dan mengenal Allah. Kita tidak disibukkan dengan terus merenung ke dalam. Makin ingin tahu diri di dalam, harus keluar dengan lihat Tuhan. Makin sibuk lihat Tuhan, harus keluar dan lihat komunitas. Jadi saudara nggak bisa merenung tentang Tuhan tanpa merenungkan tentang ciptaannya. Calvin kutip dari perkataan Paulus di Kisah Rasul, kita ini tidak boleh menganggap Tuhan itu buatan tangan manusia. Karena sesungguhnya dialah yang menjadikan segala sesuatu. Di dalam dialah kita ada, hidup dan bergerak. Di dalam dia itu apa? Di dalam ciptaan loh. Bukan berarti Tuhan dan ciptaan sama ya. Tapi kita sedang menikmati Tuhan di dalam ciptaannya. Jadi Tuhan tidak sama dengan ciptaan karena di dalam ciptaan kita menikmati Tuhan yang mencipta. Jadi waktu kita mau kenal Tuhan, kita balik kembali ke dalam dunia ciptaannya. Ciptaan adalah konteks yang kita tidak bisa lepas darinya untuk merenungkan tentang Tuhan. Di dalam buku Human Being dan Being Human, ini buku dari pendeta Billy Kristanto, dia mengatakan di bagian awal dari buku ini, bahwa manusia itu tidak bisa dipahami dengan hanya lihat manusia. Manusia itu makhluk yang unik. Kalau ingin kenal manusia, mesti kenal tempatnya, konteksnya, lingkungannya, dan tentu saja Tuhannya. Nah kadang-kadang kita lupa dengan mengaitkan antara mengenal diri dengan mengenal Tuhan. Tapi nggak balik lagi ke mengenal diri. Ya, mengenal diri di dalam konteks, di dalam persekutuan, di dalam ciptaan Tuhan. Tapi ini harus terus dikaitkan sebenarnya. Saya kenal Tuhan dengan cara apa? Dengan cara menarik pengenalan akan Tuhan itu ke dalam refleksi diri lagi. Dan refleksi diri ini dibawa keluar karena saya sekarang belajar mengenal Tuhan lewat komunitas saya. Itu sebabnya Calvin pakai kata plural waktu bilang diri. Jadi sebenarnya bukan mengenal diriku, tapi mengenal diri kami. Mengenal saya di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh jemaat. Nah jadi ada 3 kata kunci ya. Mengenal Tuhan dikaitkan dengan mengenal diri ke dalam, dikaitkan dengan mengenal diri keluar, ke sekitar. Jadi saudara, ini yang sebenarnya sedang ditekankan juga di dalam Imamat pasal yang kedua. Bahwa manusia datang ke Tuhan membawa korban sajian. Kenapa datang? Karena ingin mengetahui bagaimana kenal Tuhan dengan pembentukan dari Tuhan yang membawa saya keluar dari diri, mengenal dia dan membawa pengenalan akan Tuhan itu ke dalam pergumulan di tengah kelompok saya, di tengah umat. Nah itu ditunjukkan dengan membawa sajian yang bisa dimakan dan berupa makanan pokok, roti. Loh, kenapa roti penting? Saudara, kita biasanya di zaman modern, apalagi di zaman teknologi yang jalannya serba cepat, kita biasanya memperlakukan saat makan itu sebagai gangguan yang lumayan menyita waktu. Makin bisa cepat makan selesai, makin kita bisa kembali ke aktivitas kita. Jadi kalau saudara kerja misalnya ada bunyi makan siang, ada lonceng atau apapun, atau
belnya Pavlov atau apapun lah. Saudara akan berhenti kerja, kemudian setelah itu makan gitu ya. Dan ya makin efisien perusahaan, makin singkat waktu makan. Tapi bagi orang Yahudi, makan bukan cuma sekadar mengisi kembali energi ya. Aduh, perut saya sudah kosong, sekarang saya perlu makanan. Makan bagi orang Yahudi adalah tanda bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Saudara, ini pengertian yang sangat indah sebenarnya kalau kita pikir. Makan menandakan bahwa saya nggak bisa sendiri. Pertama, saudara punya makanan di meja itu bukan hasil kerja kita sepenuh-penuhnya. Martin Luther mengingatkan bahwa waktu engkau berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami. Tuhan menggunakan banyak orang untuk menjawab doa saudara. Tuhan menggunakan petani yang menanam gandum, Tuhan menggunakan mereka dengan setia merawat semua tanaman yang Tuhan percayakan untuk tumbuh. Kemudian setelah itu ada orang yang pintar mengelolanya menjadi roti, lalu ada orang yang pintar menjualnya. Dan ada orang yang saudara tugaskan membelikannya misalnya. Sehingga waktu roti itu sampai di meja saudara, Tuhan sudah pakai banyak orang terlibat di dalam menyajikan roti itu. Jadi makanan di dalam tradisi Yahudi menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa sendiri. Saudara nggak bisa hunt your own food gitu ya. Ini bukan budayanya Israel. Budaya Israel bukan budaya keliling dan berburu, tapi budaya berdiam dan ya menguasai tanah. Nah, sehingga mereka melihat keindahan makan bersama sebagai cara untuk membuat saya bergantung. Saya nggak bisa sendiri, saya bergantung kepada orang lain, bergantung kepada komunitas. Saya mesti ada di dalam komunitas yang adil, yang damai, yang memperhatikan hak satu sama lain. Karena kalau tidak, saya akan hancur. Nah, ini cara berpikir yang orang modern seringkali lupa ya. Ketika orang melakukan kejahatan, entah dia korupsi atau apapun, dia nggak pikir ini loh. Dia cuma berpikir bahwa kalau dia memutuskan keteraturan dari keadilan, dia akan untung. Seolah-olah keadilan itu dibuat untuk membuat dia nggak bisa total di dalam menikmati harta. Gara-gara ada aturan saya nggak bisa kaya. Coba terabas aturannya. Supaya apa? Supaya saya bisa kaya. Saya bisa ambil uang yang harusnya bukan milik saya. Tapi saudara, keterputusan dari lingkungan yang adil akan membuat manusia mati di dalamnya. Termasuk dia yang melakukan ketidakadilan itu loh. Jadi Tuhan mengajar Israel untuk pelihara, harus ada masyarakat yang adil karena kamu perlu ada di tengah-tengah masyarakat yang bekerja, yang works gitu ya. Yang tidak kacau relasi satu dengan lainnya. Kalau relasi pernikahan diterabas dan dilanggar, mana ada ketenangan berkeluarga. Saudara akan sangat sulit hidup di dalam masyarakat yang pernikahan itu diremehkan. Ya, ini zaman kita sebenarnya. Saudara akan khawatir dengan kesetiaan pasangan karena konsep pernikahan yang umum adalah selama masih oke ya jalani, kalau enggak ada perceraian kok. Carl Truman pernah mengatakan ketika orang melihat kekacauan di Amerika sekarang tentang gender, itu banyak orang mengatakan dimulai di tahun 2015 ketika gay marriage itu dianggap sah. Jadi 2015 itu katanya inti permasalahan dari segala kekacauan diskusi gender di Amerika. Bukan diskusi lagi, ini teriak-teriakan tentang gender. Tapi Carl Truman mengatakan enggak. Permasalahan itu dimulai di tahun 80 ketika Presiden Amerika menyetujui no fault divorce. Boleh ada perceraian tanpa alasan yang jelas. Itu problem pertama, itu yang merusak semuanya. Nah, kenapa itu merusak? Karena orang tidak ada lagi ketenangan di dalam perjanjian pernikahan. Kalau ada hal yang mengecewakan, ini tentu di luar perzinahan ya. Kalau ada hal yang mengecewakan, pasangan bisa berhentikan pernikahan itu. Kamu kurang mensupport hidup, kata seorang istri kepada suami yang sebenarnya kerja rutin dan rajin. Kenapa kurang? Karena saya tidak bisa beli yang saya mau, berarti kamu suami yang tidak bertanggung jawab. Cerai. Nah, ini membuat orang tidak nyaman di dalam relasi pernikahan, tidak merasa ada orang yang setia kepada dia, yang kepadanya pun saya akan setia. Dan kalau saudara bilang, ya itu kan Pak tergantung masing-masing orang, masing-masing individu. Saudara jangan pernah bilang masing-masing orang ya. Karena orang itu akan berpikir berdasarkan apa yang lingkungan ajarkan loh. Kalau saudara bilang, kan lingkungan terdiri dari orang. Iya betul, tapi nggak semua orang mempunyai pengaruh yang sama kepada lingkungan. Ada orang yang sekali ngomong, 1000 orang akan setuju. Dan ini yang terjadi ya, kalau saudara lihat para selebriti tweet sesuatu di Twitter mereka. Yang ikuti banyak, yang retweet banyak. Tapi saudara tweet kutipan mutiara khotbah dari pendeta Antonius Un misalnya, nggak ada yang pedulikan loh. Saudara mulai sadar, saya nggak selaku artis ya. Dan saudara mulai sadar diri, oh ya ternyata saya ngomong sesuatu ke publik, nggak ada yang pedulikan. Jadi saudara, ada orang-orang yang suaranya itu membentuk opini publik. Kita mungkin enggak gitu, meskipun kita berusaha melakukannya dengan cara yang sebaik mungkin. Jadi saudara, tiap orang itu akan berpikir dengan ada level didikte oleh publik. Itu sebabnya James Smith mengatakan, kalau saudara mau hidup kudus, saudara mesti ada di dalam cerita yang benar.
yang menyuarakan terus pengertian yang benar. Karena begitu saudara ada di dalam masyarakat, saudara dengar suara-suara tentang apa itu pernikahan, tentang kamu harusnya senang, itu mempengaruhi kita loh. Ada orang yang datang dan konseling kepada pendetanya, ini di suatu tempat yang gak usah saya sebut di mana ya. Dia mengatakan, saya nggak bahagia dengan pernikahan ini Pak Pendeta. Saya tidak bahagia dalam pernikahan ini. Bolehkah saya mengakhirinya? Lalu pendeta itu punya bijaksana yang besar sekali. Dia tanya, sejak kapan ya pernikahan itu didasarkan pada bahagia? Pernikahan ingin berjuang untuk bahagia itu benar, tapi tidak pernah didasarkan pada bahagia. Itu ide engkau dapat dari mana? Orang ini dengan santai mengatakan, bukannya semua orang mikir gitu. Dan pendeta bilang, enggak, orang Kristen harusnya enggak pikir itu. Nah ini sesuatu yang real. Saudara hari Minggu dengar khotbah, tapi hari Senin sampai Sabtu, ya puji Tuhan masih ada PD, PA, dan P3R dan lain-lainnya. Tapi dari hari Senin sampai Sabtu kita dengar suara publik. Dan suara publik ini seringkali lebih besar pengaruhnya ke dalam. Nah itu sebabnya ya ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, hal pertama adalah kita mesti datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Dibentuk untuk apa? Dibentuk untuk keluar dari diri. Keluar dari diri, bukan lagi lihat ke dalam tapi keluar. Tapi bagaimana caranya? Ya tadi membawa sajian. Kenapa sajian itu penting? Karena pengertian makan bersama di dalam tradisi Yahudi menunjukkan kerentanan kita untuk menjadi seorang individu yang tidak peduli komunitas. Sekali saudara mengabaikan komunitas, yang paling pertama akan diancam itu adalah makanan saudara. Ini tentu tidak sama dengan kita sekarang ya. Kalau sekarang saudara hidup dengan cara yang sembarangan, saudara menyakiti hati semua orang, saudara hidup seperti orang yang liar dan sembarangan, ya makanan saudara nggak akan terancam, saudara tetap bisa pesan titik-titik food, saya nggak boleh sebut merek katanya. Titik-titik food gitu ya, saudara bisa pesan ke dia dan setelah itu dia akan bawakan makanan tanpa saudara harus berelasi dengan orang itu kan. Tapi kalau orang di dalam masyarakat Israel tidak mau punya keakraban dengan siapapun, sama siapapun, bentur jahat sama semua orang, pelan-pelan dia akan terkucilkan. Dan keterkucilan dia kalau mau dibilang, ini bukan cuma sekadar dia nggak punya teman lagi, dia akan sulit punya akses untuk perayaan bersama, dia akan sulit punya akses untuk kehidupan bersama, dia akan terputus dari umat dan itu hal yang parah. Nah maka saudara sekalian di dalam tradisi Israel, jika tidak ada makan bersama, saya bisa lupa bahwa saya ini bagian dari komunitas. Jadi ada banyak makna yang direnungkan dan dipahami oleh orang Israel di dalam makan bersama. Makan bersama bukan cuma sekadar, ayo saya perlu teman makan, temani saya makan. Lagian kebanyakan juga kalau saudara lagi makan, saudara nggak ngomong kan. Ya kalau sambil makan ngomong berarti saudara pinter suara perut. Jadi ketika kita hidup bersama, salah satu yang harus ditekankan adalah saya tidak mungkin hidup tanpa komunitas ini. Dan itu yang dipahami oleh orang Israel setiap kali ada makan. Maka saudara seringkali mereka melakukan saling memecah roti kan. Roti yang satu itu dipecah. Dipecah kemudian dibagi-bagikan. Ini satu pertanda yang indah sekali bahwa saya mengambil bagian bukan utuh. Saya ini cuma dapat bagian dari apa yang Tuhan mau berikan kepada komunitas. Nah itu sebabnya makan mempunyai konsep yang sangat, membangkitkan konsep yang sangat penting di dalam diri orang Israel. Makan membuat mereka sadar akan adanya komunitas di mana mereka bergantung. Lalu yang kedua, makan bersama itu membuat mereka seluruh komunitas sadar bahwa mereka bergantung kepada Tuhan. Kalau orang individu mengatakan saya bergantung pada komunitas, maka mereka secara komunal akan mengatakan kami semua bergantung kepada Tuhan. Andai hari ini, andai tahun ini tidak ada panen, kami semua kelaparan. Andai tahun ini ada serangan dari bangsa lain, mereka merampok hasil ladang, mereka merampok persediaan kami, mereka membakar gudang-gudang kami, mereka membakar ladang kami akan masuk ke dalam keadaan kelaparan. Zaman dulu seringkali terjadi kelaparan dan penyebab paling utama adalah ada dua. Yang pertama adalah serangan bangsa lain, yang kedua adalah kekeringan. Kalau tidak ada hujan, selamatlah. Sebentar lagi akan ada wabah kelaparan. Kalau ada serangan dari bangsa lain, biasanya mereka akan lakukan serangan yang kejam. Mereka akan bakar persediaan makanan dari kelompok, dari kota yang diserang. Kemudian mereka akan bakar ladang, lalu mereka akan taruh semacam tanah atau batu atau apapun untuk merusak ladang. Sehingga orang tidak bisa menanam lagi. Dan ini akan membawa kelaparan. Jadi saudara kita bersyukur ya, kita hidup di dalam zaman di mana pangan, at least dalam konteks kita, itu bukan sesuatu yang jadi pergumulan utama kita. Tentu ini saya tidak bicara untuk semua orang. Ada yang Tuhan izinkan masuk ke dalam pergumulan pangan juga tentunya. Dan ya kita mesti punya kepekaan untuk menyadari hal ini. Tapi saudara dan saya kebanyakan adalah orang-orang yang tidak lagi memusingkan hal ini. Lain dengan konteks zaman dulu. Di mana wabah kelaparan adalah sesuatu yang akan berulang terjadi.
Nah itu sebabnya makan merupakan sesuatu yang dimaknai dengan sangat dalam. Waktu orang menghadap meja makan, mereka akan bergumul tentang makna makan dan pengertian kemanusiaan mereka. Saya berasal dari satu kelompok komunitas, saya bagian dari komunitas ini, saya nggak bisa pisah dari komunitas ini. Dan yang kedua, seluruh komunitas ini bagian dari anugerah Tuhan. Kami tidak bisa lepas dari anugerah Tuhan. Nah maka ketika makna makan ini dipahami secara demikian, maka kita akan lebih mudah memahami ketika Tuhan mengatakan jika ada jiwa di antara kamu yang mau mempersembahkan minkah atau korban sajian, maka dia harus membawa persembahan tepung atau persembahan berupa pembakaran, berupa roti atau berupa apa yang ketiga ini? Berupa makanan yang dibakar dan dinikmati bersama-sama. Kamu harus bawa ini untuk nanti sebagian dibakar oleh imam, lalu sebagian dinikmati oleh imam. Kok imam yang makan ya? Imam mewakili orang Israel datang menghadap Tuhan. Orang Israel nggak boleh masuk ke ruangan bait suci. Mereka tidak bisa makan di dalam bait suci, hanya imam yang bisa. Nah maka saudara, pengertian imam makan ini bukan seperti persembahan untuk hamba Tuhan. Saudara misalnya beli pizza untuk hamba Tuhan. Ini saya ngomong contoh loh ya, ini bukan ada inception untuk saya dapat pizza gitu. Nggak usah, saya nggak boleh makan pizza by the way, jadi jangan. Dan jangan apapun. Tapi intinya adalah orang sering salah baca, oh ada orang Israel beri korban, lalu sebagian dipersembahkan dengan dibakar, sebagian lagi untuk imam. Berarti jemaat harus perhatikan pendeta. Saudara jangan lupa di dalam kekristenan semua kita imam. Jadi bukan cuma saya yang imam, saudara pun imam. Jadi ya marilah kita saling mentraktir. Gitu ya. Saya traktir saudara lebih dulu nanti. Nah jadi saudara sekalian ini bukan berarti, oh saya berarti harus memberikan korban karena hamba Tuhan perlu. Bukan. Ini adalah konteks di mana hanya imam yang mampu mewakili seluruh orang Israel untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan coba tebak apa yang dilakukan oleh imam ini waktu dia datang di hadapan Tuhan. Wah saudara langsung pikirkan hal-hal yang suci kan. Kalau imam datang di hadapan Tuhan, dia akan sujud menyembah, dia akan menyanyi, dia akan berdoa, dia akan mengalami trans atau apapun lah di dalam konteks banyak kekristenan sekarang. Tapi di dalam imamat 2, imam datang ke Tuhan dan dia makan. Loh, kenapa dia makan ya? Kenapa makan itu penting? Saudara di sini ada undangan loh. Ini jadi semacam pengertian yang indah sekali. Waktu orang Israel beribadah membawa korban, mereka bawa ke kemah suci. Dan waktu itu orang Israel tinggal di kemah semua kan. Berarti mereka punya rumah mereka dan kemah suci adalah rumahnya Tuhan. Tuhan undang Israel datang. Bayangkan ya ada undangan itu loh. Mari datang ke rumahku. Undangan ini yang sampai sekarang juga kita nikmati ketika kita beribadah. Mari datang ke rumahku dan Tuhan yang sediakan jamuan. Loh bukannya orang Israel yang bawa Pak? Ini kan hasil ladang orang Israel. Lalu mereka persembahkan. Betul, tapi mereka mengakui ini kami dapat dari Tuhan. Ini kami dapat dari Tuhan dan karena itu waktu kami memakannya, ini adalah gift from our God. Ini adalah pemberian dari Tuhan kami. Dia yang undang kami makan. Saudara biasanya orang kalau mengundang makan itu tentu ada makna persahabatan yang dalam ya. Atau ada makna model sesuatu lah. Intinya undangan makan itu hal yang baik. Tidak pernah orang-orang mengundang makan karena menekankan bahwa orang itu musuhnya misalnya. Saya undang Yong makan, kok kamu ada lagi ya? Oh iya gak apa-apa, gak ada larangan untuk ikut kebaktian lagi, oke good. Saya jadikan dia contoh di kebaktian pertama dan sekarang jadi lagi. Misalnya saya undang dia, yuk Yong kita makan bareng ya, saya mau bicara sama kamu. Pasti ada hal penting, gak mungkin ketika datang saya tiba-tiba bertindak hostile memusuhi dia. Sebenarnya alasan saya mengundang kamu makan adalah saya gak suka kamu. Kenapa kamu datang? Loh, Bapak yang undang, oh iya misalnya. Enggak, undangan itu selalu bersifat ada kerinduan untuk menjalin persekutuan. Persekutuan di meja makan. Seringkali orang berdoa makan kan seperti itu. Tuhan berkati juga persekutuan kami di meja makan. Saudara saya ini kurang bergaul dengan orang yang tepat. Mungkin baru di STT saya tahu ada doa kayak begitu. Sebelumnya saya sering dengar orang doa makan, tapi ya biasanya bersyukur untuk makanan ini. Dan kiranya Tuhan berikan kekuatan untuk kami kembali melayani Tuhan. Jadi makanan itu cuma semacam sesuatu yang kurang penting. Dan yang penting dari makanan adalah supaya saya bisa kembali punya tenaga melayani Tuhan. Tapi ketika saya masuk STT, ada lumayan banyak rekan-rekan yang kalau doa seperti itu. Tuhan berkatilah persekutuan kami di meja makan. Saya pikir-pikir bagus juga. Akhirnya saya terpengaruh, ikut-ikutlah. Begitu saya pimpin doa, Tuhan berkatilah persekutuan kami di meja makan. Giliran saya yang doa, ada yang tanya, diberkati dengan apa?
Nggak tahu, terserah Tuhan. Gitu. Saya serahkan kepada dia. Nah jadi saudara, persekutuan makan bersama itu sangat penting ternyata. Apalagi di dalam tradisi Israel. Di dalam pengertian mereka itu ada level-level persahabatan. Kalau saudara paham, itu dari Yunani ya. Tapi orang Yahudi pun punya pengertian siapa outsider, siapa insider. Siapa yang kelompok kami, siapa yang bukan. Dan mereka sangat ketat dalam hal ini sehingga makan bersama itu hanya milik kelompok yang benar-benar inti. Dan inti itu berarti sama-sama kenal Tuhan. Mereka dilarang untuk makan semeja dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan ini ajaran yang sangat membekas. Sehingga Petrus meskipun dia sudah Kristen, dia masih merasa sungkan sama orang Yahudi. Waktu dia makan satu meja dengan orang-orang dari bangsa lain di Galatia. Saudara pasti tahu peristiwa ini kan, karena Paulus yang kasih tahu. Paulus suka bocor-bocorin rahasia dia dan Petrus ya. Jadi Paulus bilang, saya sangat mengagumi Petrus, tapi saya pernah tegur dia dengan keras. Kapan Paulus tegur Petrus? Waktu dia datang, bukan di Galatia, itu tulisannya di Galatia, tapi bukan Petrus makan di Galatia ya. Waktu Petrus datang ke Antioquia, dia makan dengan orang-orang tak bersunat, satu meja. Nah banyak yang tafsirkan ini berarti dia makan makanan-makanan haram. Jadi Petrus datang satu meja dengan orang tak bersunat, orang-orang yang bukan Yahudi. Dan orang bukan Yahudi akan makan babi panggang, kemudian celeng, kemudian babi hutan, babi buruan, dan semua babi-babi yang lain. Jadi Petrus mungkin cicip lalu, enak juga ini makanan apa ya? Oh ini makanan yang dulunya nggak boleh, sekarang udah boleh. Oh memang benar, besar anugerah Tuhan lalu dia makan. Enggak ya, saudara jangan tafsir itu. Meskipun orang non-Yahudi boleh makan apapun, mereka tidak akan menghina orang Yahudi dengan membawa makanan itu. Karena pendidikan yang begitu keras dalam diri orang Yahudi akan membuat mereka enggan masuk ke dalam ruangan di mana ada menu haram. Jadi nggak mungkin lah Petrus akan makan di situ, apalagi apalagi Petrus sendiri harus diberikan penglihatan oleh Tuhan sampai 3 kali, baru dia masuk ke rumah Kornelius. Jadi yang dilakukan Petrus adalah makan satu meja dengan orang non-Yahudi, tapi menunya tentu bukan menu haram ya. Namun fakta dia satu meja itu sudah sangat mengganggu hati nurani dia. Meskipun dia sudah dengar Injil bahwa sekarang semua bangsa sama. Maka ketika dia makan, dia bercengkrama, dia ngobrol, dia membicarakan kekristenan, dia seorang pemimpin, tentu dia sangat didengar oleh orang-orang di situ. Lalu datang orang dari golongan Yakobus, ini Yakobus saudara Yesus ya, salah satu pemimpin di Yerusalem. Ketika mereka datang, Petrus mundur, ganti meja. Barnabas mundur, ganti meja. Kami tidak bisa makan satu meja dengan kamu, ini dilarang oleh orang Yahudi. Secara budaya, secara Injil saya tahu nggak apa-apa, tapi secara budaya saya nggak bisa. Maka mereka pindah. Paulus marah bukan main. Paulus mengatakan yang kamu lakukan membatalkan Injil. Seserius itu loh makna duduk di meja yang mana. Jadi saudara, persekutuan untuk makan itu sangat penting. Jadi saudara bayangkan dengan mindset seperti ini. Tuhan berkata jika engkau punya korban sajian, datang dan bawalah untuk imam. Karena ini adalah pertanda Tuhan mengundang kamu makan bersama. Tuhan adalah Allah yang mengundang umatnya makan bersama dia. Ini kritik dari imamat kepada konsep penyembahan berhala di dalam kuil-kuil berhala orang-orang kafir. Di kuil berhala, dewa baru mau berdiam kalau ada undangan makan dari umat. Jadi kalau saudara ingin dewa berdiam di kota saudara, saudara akan bangun zigurat. Zigurat itu bangunan tinggi dengan ada tangga sampai ke atas. Di atas itu saudara akan berikan sesajen paling enak. Jadi kalau ada dewa sedang lewat, dia cium aroma yang menyenangkan, dia akan mampir. Dia makan di atas zigurat. Begitu dia makan, dia pikir-pikir, wah ini lebih enak loh. Saya pernah makan di sesajen di Bandung misalnya, tapi yang di kotamu jauh lebih enak. Saya akan pindah dari Bandung ke sini. Lalu dia turun tangga dan di bawah sudah ada kuil. Jadi kuil dibangun persis dekat tangga. Jadi kalau dewa turun, dia lihat pertama itu kuil. Dia lihat, oh ada rumah. Ya udah saya tinggal di sini. Dan umat tanda kutip ya, akan menyembah dewa ini. Kalau dewa nggak usah tanda kutip ya. Menyembah dewa ini dan dewa akan berdiam. Jadi dewa berdiam atas undangan orang dan atas sajian makanan yang diberikan oleh orang dan undangan makan dari orang. Tuhan lain. Tuhan yang undang manusia, Tuhan yang sediakan makan dan Tuhan mengatakan, mari makan bersamaku. Mari menikmati makan bersamaku. Nah ini yang dipahami di dalam korban sajian. Jadi saudara, imamat ibadah, peribadatan di kemah suci, itu mengandung banyak makna yang sangat umum bagi orang Yahudi, tapi sayangnya sangat asing bagi kita karena jarak yang jauh. Nah itu sebabnya kita perlu mempelajarinya dengan cara mereka. Maka apa yang dibawa oleh orang-orang Israel adalah tepung, kemudian imam harus mengambilnya segenggam bersama dengan minyak dan ada kemenyan.
Kemenyan itu lambang doa. Berarti saudara, relasi antara umat dan Tuhan bukan cuma relasi saya memberikan makanan ini loh, tapi relasi memanjatkan doa. Ini yang Johann Bavinck katakan sebagai relasi conversational. Kita dengan Tuhan itu ada relasi percakapan. Percakapan tentu bukan percakapan saya ngomong Tuhan balas dengan suara yang terdengar dari langit, bukan itu. Tapi percakapan harus ada. Saya mendengar Tuhan bicara lewat khotbah, lewat pembacaan firman, lewat apapun yang saya renungkan dari firman Tuhan. Dan saya mereply dia balik. Ada conversational relationship. Di mana-mana kita tahu relasi tanpa percakapan itu bukan relasi. Kalau orang tua dan anak punya relasi baik, mereka akan sering bercakap-cakap. Suami istri punya relasi baik akan sering bercakap-cakap. Saya pernah tanya satu orang, ada masalah apa di dalam pernikahan Anda berdua? Dua orang ini datang kepada kami lalu cerita. Dan mereka mengatakan, sebenarnya nggak ada, saya nggak ngerti apa, kata suaminya. Saya nggak ngerti kenapa istri saya merasa ada masalah. Lalu istrinya ngomong sesuatu yang membuat saya langsung mengerti kenapa ada masalah. Pak, kita nggak pernah ngobrol. Lalu suami bilang, terus kenapa? Katanya, ini bikin istrinya tambah stres ya. Jadi lu nggak rasa itu salah. Nah saudara, relasi tanpa percakapan itu bukan relasi ya. Duduk bareng diam-diam, ya mungkin di masa-masa pacaran orang akan mengatakan itu relasi loh Pak. Duduk diam-diaman, lihat-lihatan, diam-diam lihat-lihatan. Ya coba lakukan itu 10 tahun, itu nggak akan bisa. Saudara nggak bisa punya relasi tanpa percakapan, harus ada percakapan. Demikian relasi kita dengan Tuhan. Maka waktu umat datang menghadap Tuhan, mereka bukan cuma bawa roti itu loh, bukan cuma bawa tepung, minyak, dan olahan dari imam, tapi juga doa yang dilambangkan dengan kemenyan. Nah saudara, jadi kalau pembacaannya cara begitu, ayat-ayat ini jadi kelihatan agung ya. Oh ada Pak Agung di sini, namanya dipakai sebentar Pak. Jadi ini jadi kelihatan agung. Tetapi kalau saudara bacanya dari pengertian dukun-dukunan ya, ini memang jadi aneh ya. Kemenyan, Pak kok ada kemenyan-kemenyanan segala? Ini bukan kemenyanan perdukunan, ini kemenyanan lambang doa. Sama seperti yang dibawa untuk jadi hadiah bagi Yesus. Nah maka saudara, di sini ada pelajaran yang sangat indah bahwa orang Israel diundang bersekutu bersama-sama datang ke Tuhan. Kenapa persekutuan itu penting? Supaya mereka bisa keluar dari konsep nefesh yang negatif tadi, yang merenungnya ke dalam. Merenung ke dalam nggak salah loh, tapi kalau terus ke dalam akhirnya nggak keluar, itu yang sulit. Maka kita perlu adanya relasi percakapan dengan orang di sekitar kita dan dengan Tuhan. Dan ini yang biasanya orang Israel lakukan di dalam makan bersama. Nah sehingga mereka membawa korban ini, lalu dikatakan ini adalah korban sebagai bagian ingat-ingatan, sebagai korban api-apian. Korban yang merujuk kepada sesuatu yang lain, korban ingat-ingatan. Korban yang merujuk realita. Jadi ini sendiri bukan realita, ini yang namanya simbol. Di dalam pengertian Kristen ini yang namanya sakramen. Ini menunjuk kepada sebuah realita yang lain. Ini bukan dalam dirinya sendiri sebuah realita. Jadi waktu orang Israel bawa roti ini, bawa saya lupa terus namanya. Tepung kemudian diolah. Ini bukan realita yang mau ditunjuk oleh Tuhan. Sama seperti kemah suci itu bukan realitanya. Ada realita lain yang mau ditunjuk oleh hal ini. Ini sama kalau saudara lihat petunjuk toilet di mana, jangan pakai toilet ya itu. Pak Jetro pakai dan sampai sekarang saya ingat terus. Oke lah, kalau saudara lihat ada petunjuk gereja sebelah kiri 500 meter. Maka papan itu bukan gereja. Itu papan petunjuk untuk realita gereja yang real. Dan saudara akan pergi ikuti petunjuknya. 500 meter kemudian saudara menemukan gereja. Nah itu yang namanya realita. Sedangkan simbol itu menunjuk kepada realita. Makanan yang dibawa ini simbolik. Lalu realitanya apa? Realitanya adalah relasi yang menyenangkan Tuhan. Kalau saudara dengar korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Harap ini jangan ditafsirkan sebagai penafsiran makan makanan. Korban yang dibakar seutuhnya, olah yang kemarin yang lalu kita pelajari. Ini korban yang menyenangkan baunya bagi Tuhan. Kenapa menyenangkan? Ya pasti menyenangkan dong. Karena kalau orang cium bau sate kan senang kan. Satenya enak ya. Apalagi kalau sate dari binatang tertentu ya. Waktu saudara cium, waduh kok enak ya. Mungkin Tuhan juga lapar waktu cium aromanya. Enggak, bukan itu. Aroma yang menyenangkan berarti ada realita yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang akan dibentuk melalui konsep yang dikerjakan dalam simbol ini. Jadi waktu orang Israel bawa makanan ini, Tuhan sedang ingin bentuk sebuah realita yang akan sangat menyenangkan dia. Dan realita itu jelas di dalam simbol-simbol yang ada. Nah itu sebabnya kita perlu ngerti dulu simbolnya artinya apa, baru kita bisa connect dengan mereka. Kalau sekarang kita juga punya simbol masing-masing yang mungkin 500 tahun lagi orang gak akan ngerti.
Di pemilu kemarin kan jari berapa itu penting sekali ya. Sampai kalau kita lagi foto begini, nggak jadi. Karena ini dan ini tuh bermakna. Tapi saudara 500 tahun kemudian orang nggak akan ngerti. Kenapa mereka enggan mengacungkan 2 atau 1 ya. Kalau dulu kan terkenal ini ya, Winston Churchill. Waktu lagi difoto dengan cerutunya itu sambil jalan sambil begini. Lalu ditanya, apa itu? 2 periode? Bukan, itu artinya victory kata dia. Nah itu konsep dulu. Tapi di dalam konteks kita akan lain. Saudara begini akan dikaitkan dengan komitmen politik tertentu. Tapi 10, 20 atau 500 tahun lagi apalagi. Konsepnya beda. Nah maka kita tidak bisa bermain dengan simbol yang sama. Kecuali kita mengerti cerita yang sama yang dimengerti oleh orang-orang dalam kitab Imamat. Jadi kita perlu ngerti dulu simbolnya apa. Baru dari situ kita sadar, ini ternyata sangat jelas. Konsep makan bersama, kemudian doa, dan persekutuan. Nah berarti orang akan membawa korban yang berbentuk makanan, dipersembahkan. Lalu imam yang makan, masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, mewakili seluruh orang Israel dan makan di hadapan Tuhan. Saudara, ini simbol, maka setiap simbol itu akan selalu mengandung sesuatu yang masih belum genap, yang masih belum kena ke kita. Karena kalau saudara pahami di sini, setiap tindakan yang dibawa oleh orang Israel ke kemah suci atau bait suci, selalu mengandung sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Ada something missing dan Tuhan sengaja melakukan itu. Ini seperti ada suara apa ya? Suara nada gantung yang kita harap masuk ke dalam resolusi. Ini seperti ada penantian yang belum genap. Pianis boleh minta tolong kasih nada yang membuat kita mengharapkan ada resolusi. Apapun itu saya nggak ngerti, jadi kamu yang kreasikan lah. Silakan. Nah saudara dengar baik-baik ya. Yang bagus. Bebas. Saya pengen lari ke situ lalu terang-terang gitu kan. Itu ya, thank you. Jadi tenang. Nah, waktu saudara melihat ibadah di kemah suci itu seperti nada yang masih gantung loh. Ada something missing. Apa something missing? Ya gini loh, kalau engkau ingin, ini misalnya orang Israel bicara ke Tuhan, ya Tuhan kalau engkau ingin menekankan pentingnya persekutuan, kenapa kami nggak boleh makan? Kenapa imam yang makan? Kenapa kami dikecualikan, diwakilkan oleh imam? Tuhan akan menggenapkan ini, pertanyaan dijawab di perjanjian baru karena ada imam yang akan mengundang kamu. Jadi saudara, di dalam perjanjian lama kita belum terundang, imam yang terundang. Dan ya kita diwakili oleh mereka, kita harus berpuas kita diwakili oleh imam. Tapi di dalam perjanjian baru, imam yang mewakili kita adalah imam yang mengundang. Makanya istilah satu dengan Kristus itu penting, gak ada istilah satu dengan imam di perjanjian lama. Orang Israel diwakilkan oleh imam. Sedangkan di dalam perjanjian baru, orang Kristen disatukan dengan imam. Jadi kesatuan kita dengan Kristus membuat kita menikmati makan. Saudara sadar tidak, perjamuan kudus adalah sesuatu yang kita bisa nikmati, yang cuma imam lakukan di di Imamat 2. Apa pernah ya perjamuan kudus itu saya panggil, saudara-saudara yang hamba Tuhan, hanya yang hamba Tuhan, silakan ikut perjamuan. Yang masih bergumul, nggak mau masuk STT, rasain. Silakan minggir gitu ya. Orang-orang kayak Yong misalnya masih bergumul gitu, silakan nggak usah ikut. Tapi hamba-hamba Tuhan silakan maju. Kaum imam, enggak, semua yang sudah Kristen. Tentu Kristen dalam iman dan juga dalam pengakuan yang ada sakramennya, sudah dibaptis dan sudah sidi. Semua diundang. Apakah diwakilkan oleh hamba Tuhan? Tidak, kita makan sama-sama. Apa yang dulu cuma simbol yang hanya boleh dinikmati imam, sekarang jadi ya tetap tanda ya, tanda yang dinikmati oleh semua orang percaya. Waktu saudara makan perjamuan kudus, itu yang ditekankan juga di dalam Imamat 2 tapi belum genap. Nah maka perjamuan kudus harus kita pahami berdasarkan Imamat 2 salah satu perspektifnya. Yaitu Tuhan undang orang untuk datang. Perjamuan kudus juga sama. Tuhan undang orang untuk datang. Lalu dikatakan di sini nefesh, berarti semua orang. Semua orang dan ada pergumulan mau keluar dari diri. Semua orang boleh datang. Semua orang datang dan semua orang itu dianggap sama. Semua orang perlu diselamatkan dari keadaan terlalu melihat ke diri. Kita semua punya problem dan kecenderungan itu kok. Kecenderungan ini akan terwujud di dalam banyak cara. Ada yang terlalu banyak melihat ke diri diekspresikan dengan kesombongan. Ada yang terlalu banyak lihat ke diri diekspresikan dengan gampang tersinggung. Ada yang terlalu banyak lihat diri diekspresikan dengan kebanggaan yang berlebihan. Ada yang terlalu banyak lihat diri diekspresikan dengan gampang dendam dengan orang. Banyaklah. Jadi saudara jangan pikir bahwa kita aman dari keadaan ini. Kita juga adalah nefesh. Kita juga adalah jiwa yang kadang-kadang terlalu berlebihan melihat ke diri.
Dan kita perlu ditolong oleh Tuhan. Ditolong dengan datang kepada Tuhan bersama-sama. Di dalam sebuah perjamuan kudus tidak ada pembedaan urutan yang mana lebih hormat, yang mana tidak. Semua sama. Sama-sama makan dari roti yang kecil dan juga dari anggur yang sama. Kita semua sama. Tidak ada orang penting, tidak ada orang kurang penting. Semua berbagian di dalam perjamuan dengan sama. Kalau saudara tanya, kenapa ada orang duduk di depan, ada orang duduk di belakang? Itu masalah waktu timing datang aja gitu kan. Ini bukan perbedaan kualitas kemanusiaan. Jadi saudara, perjamuan kudus adalah sesuatu yang kita kerjakan yang membuat kita tidak lihat diri loh. Kita ditolong untuk lihat Kristus. Waktu kita lihat roti, ya kita dilatih oleh Tuhan bukan untuk melihat makanan, tapi melihat tubuh Kristus terpecah bagi saya. Jadi fokusnya bukan ke diri, bukan ke laparnya saya. Nggak ada orang datang ke perjamuan karena lapar kan, karena sudah tahu akan dikasih roti yang serba kecil. Jadi kalau saudara sudah nggak makan 2 hari lalu mengatakan, puji Tuhan besok ada perjamuan. Nah, minggu depan ya perjamuan. Harusnya ini dibahas minggu depan ya. Ya sudahlah, nanti saudara ingat-ingat sampai minggu depan. Waktu saudara mau datang ikut perjamuan, saudara tidak berharap di situ saudara akan kenyang secara perut. Yang saudara ingat adalah Kristus dan bukan ke diri. Kalau ingat laparnya saya, lalu lihat roti, ini kayaknya bumbunya kurang loh. Saya sudah cicipi masih hambar, ini kok kurang dikasih garam. Saudara akan lihat ke diri kalau begitu kan. Nah sekarang saudara dilatih untuk melihat roti dan anggur dan melihat kepada Kristus. Bahkan ketika saudara melihat pemimpin, hamba Tuhan yang memimpin di meja, saudara sedang melatih diri untuk nggak lihat hamba Tuhan itu. Saudara sedang melatih diri untuk melihat kebersamaan dengan Kristus. Latihan ini membuat kita melihat kepada Kristus. Nah saudara, di dalam perjanjian lama, latihan bagi orang Israel adalah melihat ke bangunan kemah, lihat ke imam, lihat ke roti persembahan, lihat ke korban, lihat ke anak domba atau sapi, lihat ke banyak hal. Tapi di dalam perjanjian baru semua itu disempurnakan melalui kehadiran Sang Kristus. Sehingga saudara lihat kepada Dia, itu yang menjadi tujuan kita keluar dari diri kita. Kalau saudara dinasehati orang, jangan terlalu lihat dirilah. Jangan terlalu terus pentingkan diri. Saudara harus tanya, terus saya harus lihat kemana kalau bukan diri? Siapa yang akan memberikan kepuasan kepada saya waktu saya lihat keluar? Apakah saya lihat tokoh utama dari sinetron atau tokoh utama dari artis dari negara mana atau tokoh politik utama? Kemana saya harus melihat? Alkitab mengatakan, lihatlah kepada Kristus. Lihatlah kepada Dia. Saudara, saya ingat ya, John Sung bertobat ketika ada seorang perempuan remaja, seorang pengkhotbah muda. Dia itu sangat sensasional, dikatakan, pengkhotbah hebat, tapi John Sung hina sekali. Itu perempuan masih muda, sudah khotbah, isi khotbahnya juga nggak tentu benar. Tapi waktu John Sung dengar, dia sangat tersentuh. Karena anak muda itu terus mengatakan, lihatlah kepada Kristus. Kenapa itu sulit bagi Anda? Kenapa Anda tidak melihat kesenangan di dalamnya? Kenapa terus lihat ke diri? Kenapa tidak lihat kepada Kristus? Itu benar-benar menyentuh hati John Sung. Nah sama dengan kita ya, kita melakukan apapun di dalam sakramen, itu melihat ke Kristus. Dan yang dikabarkan kalau ada pembacaan Alkitab itu pasti tentang penyaliban Kristus. Nggak pernah ada perjamuan kudus lalu pendeta membuka misalnya silsilah gitu ya. Nggak nyambung nanti dengan perjamuan kudus. Jadi fokus kepada Kristus, melihat kepada Dia, itu yang digenapi dalam perjanjian baru. Maka di dalam Imamat 2 kita dilatih untuk adanya adanya keinginan untuk keluar dari diri dan menikmati Tuhan di dalam persekutuan. Belajar menikmati hidup karena ada Tuhan dan karena ada sesama kita yang sama-sama sedang dibentuk oleh Tuhan. Inilah the true fellowship, persekutuan yang sejati, dan persekutuan perlu banyak hal. Di dalam Imamat 2 persekutuan itu perlu simbol. Saudara dan saya perlu simbol bersama yang kita sepakati. Persekutuan juga perlu etika. Saudara perlu tingkah yang benar tentunya di dalam sebuah persekutuan. Saudara tidak bisa bilang, saya bersyukur dalam relasi ini saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kalau dirimu melanggar etika, yang harus dicegah dong. Engkau tidak bisa mengekspresikan sesuatu yang melanggar, yang tidak adil, yang kejam, yang egois, yang menyakiti orang di dalam pengertian yang adil, yang melanggar keadilan. Nah itu sebabnya kita mesti belajar untuk mengerti ada simbol, kemudian ada etika, dan ada pengharapan cerita bersama. Orang kalau mau menikah kan akan mengarungi sebuah cerita baru bersama kan. Ada undangan pernikahan, bukan dari jemaat kita yang bahasanya lucu. Harap datang ke pernikahan kami dan menjadi saksi dari titik awal perjalanan bahtera kami. Enggak terlalu lucu ya. Saya ingat bahtera itu, ingat ketika bahtera itu ada dan mengapung, yang lain tenggelam gitu ya. Jadi ketika keluarga ini menikmati bahtera mereka, kita lagi tenggelam gitu ya. Tentu maksudnya mereka bukan ke situ ya. Tapi bahtera keluarga kami, saya langsung pikir, kalau gitu gua mesti ikut ke rumahmu, kalau enggak saya tenggelam. Bahtera kami gitu ya. Dan bahtera itu nanti akan
habis ketika bumi pulih. Jadi ini kontra. Bumi hancur, bahteranya bagus. Nanti ketika bahteranya hancur, bumi dipulihkan. Jadi keluargamu menghalangi pemulihan bumi gitu ya. Itu yang membuat saya lucu, tapi tentu maksud dia bukan itu ya. Tapi intinya dia mengatakan, mari jadi saksi dari awal perjalanan bahtera kami. Jadi ada story. Nah saudara, ketika kita bersekutu, kita juga perlu cerita. Saudara akrab dengan orang karena mengharapkan cerita yang sama. Saya ingin menjalani cerita ini bersama dengan Anda semua. Maka kita akan satu ya, kita sehati karena ada cerita yang kita mau jalani sama-sama. Ada tujuan yang kita mau sampai di situ sama-sama. Ini bukan persaingan kan, kalau ada tujuan lalu kita hantam-hantaman, itu bukan persekutuan. Persekutuan itu bukan lomba lari. Siapa duluan sampai finish, lalu kita lomba gitu kan. Paulus memang pakai ilustrasi lomba, tapi yang Paulus katakan adalah dia sedang melawan dirinya yang lama, bukan melawan orang-orang lain. Jadi saudara berhenti melihat pengharapan dari Tuhan itu sebagai lomba. Tuhan akan ada langit dan bumi yang baru. Saya mau di Bandung, Bandung yang baru. Kota baru, yang bukan Parahyangan, itu misalnya. Jadi saudara akan bersaing dengan sesama orang Kristen. Wah itu kacau. Persekutuan bukan saling bersaing, karena persekutuan mengharapkan tujuan yang sama bersama-sama. Menjalaninya bersama-sama. Dan kalau ada yang jatuh ya kita tolong. Kita nggak biarin, memang lemah, nggak layak mendapatkan tujuan final. Lalu sudah jatuh diinjek-injek lagi. Kalau yang di depan yang jatuh, puji Tuhan dia jatuh, sekarang saya melampaui dia. Enggak begitu kan. Maka persekutuan yang indah ini digambarkan dengan membawa tepung. Simple. Contoh simple tapi maknanya begitu dalam. Contoh sehari-hari, makanan yang kita ketahui sehari-hari dibawa. Saudara ini memberikan kelegaan. Tuhan tidak tuntut kita untuk memberikan persembahan yang hanya mungkin dicapai setelah 50 tahun kerja. Jika engkau mau datang kepada Tuhan, bawalah Patek Philippe Ultra Complication yang harganya 50 juta dolar. Misalnya enggak, saudara disuruh bawa sesuatu yang saudara temui di dapur saudara. Dan saudara bawa itu sebagai simbol. Nah inilah yang indah dari korban yang kedua yang kita pelajari. Dan minggu depan kita akan lebih dalami tentang kaitan ini dengan Kristus. Sampai di sini untuk hari ini, kiranya Tuhan menolong kita untuk punya persekutuan yang mengharapkan tujuan pemulihan Tuhan bersama-sama. Dan kita saling menguatkan, saling ada bagi yang lain. Sebagai sebuah persekutuan di mana kita sedang latih diri untuk tidak terlalu ke dalam, tapi belajar lihat ke Kristus. Dan dari situ mempunyai kekuatan untuk lihat ke sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami dilatih terus oleh Tuhan mengenai apa itu persekutuan. Di dalam tema makan bersama dan tema persembahan korban sajian, kami belajar begitu banyak hal dari firman Tuhan. Tolong kami menikmati hidup di dalam Kristus, dialah fokus kami dan dialah tujuan dari segala sesuatu Tuhan jadikan. Kami ingin menikmati kesempurnaan di dalam Kristus bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami ingin menikmatinya bersama-sama dengan orang yang kami kasihi di dalam umat-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, berkati kami dengan pengertian yang terus membentuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.